Perkenalkan, nama saya Farah Aini, NIM 2219011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu tujuan instruksional. Pengertian tujuan instruksional. Instruksional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tentang pengajaran yang mengandung pelajaran atau petunjuk penerangan. Tujuan instruksional sendiri yaitu sasaran yang ingin dicapai setelah mengajarkan pokok atau subpokok bahasan yang sudah direncanakan. Instruksional berasal dari kata instruction yang berarti pengajaran, pelajaran atau bahkan perintah atau instruksi. Menurut Webster's Third International Dictionary of the English Language menyebut instruksional berarti memberi pengetahuan atau informasi khusus dengan maksud melatih berbagai bidang khusus dan memberikan keahlian atau pengetahuan dalam berbagai bidang seni atau spesialis tertentu. Dalam dunia pendidikan, instruksional berarti pengajaran atau pelajaran. Tujuan instruksional adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa sebagai akibat dari hasil pengajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Tujuan instruksional sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum, yaitu yang menggariskan hasil-hasil di aneka bidang studi yang harus dicapai oleh siswa. Untuk tujuan instruksional khusus, yaitu yang menyangkut satu pokok bahasan atau topik pembelajaran tertentu sebagai tujuan pembelajaran yang konkret dan spesifik, yang dianggap cukup berharga, wajar, dan pantas yang dapat direalisasikan dan bertahan lama untuk tercapainya tujuan instruksional umum. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Salsabila. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NIM 2219013. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun tujuan instruksional. Langkah-langkah menyusun tujuan instruksional yang pertama yaitu kita harus menulis tujuan instruksional umum terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus menulis alat penilaian hasil belajar. Dengan cara lain yaitu kita harus mempunyai patokan untuk mengukur tingkat penguasaan dan ketercapaian setiap siswa terhadap perilaku yang tercantum dalam tujuan instruksional khusus nantinya. Yang ketiga, menyusun strategi instruksional. Dan yang terakhir, yaitu kita harus mengembangkan bahan instruksional tersebut. Adapun kriteria yang baik untuk tujuan pembelajaran tujuan instruksional, yaitu yang pertama menggunakan kata kerja yang operasional, yang kedua berbentuk tingkah laku yang dapat ditampilkan dan diamati. Yang ketiga, setiap tujuan pembelajaran hanya mengandung satu tingkah laku saja. Dan yang keempat, penampilan hasil belajar harus dapat diukur. Mungkin sekian dari saya, lanjut kepada pemateri berikutnya. Oke, baik, selanjutnya saya Muflion NIM 2219017 akan melanjutkan penjelasannya yakni untuk saya poin C tentang contoh tujuan instruksional. Nah, perlu diketahui bahwa tujuan instruksional itu terbagi menjadi dua macam, yakni yang pertama tujuan instruksional umum atau yang bisa disingkat TIU, dan tujuan instruksional khusus yang biasa disingkat TIK. Nah, tujuan instruksional umum menggariskan hasil-hasil bidang studi yang harus dicapai oleh peserta didik. Sedangkan tujuan instruksional khusus ialah merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum yang menyangkut satu pokok bahasan atau topik pelajaran tertentu sebagai tujuan pengajaran yang konkret dan spesifik yang dianggap cukup berharga, wajar, dan pantas yang dapat direalisasikan dan bertahan lama demi tercapainya tujuan instruksional umum. Nah, contohnya seperti apa dalam sebuah RPP? Contohnya, semisal ada RPP dari sekolah SMP NU Karangdatiap. Mata pelajarannya bahasa Arab, kelas 7 untuk semester ganjil, materi pokoknya At-Ta'rif bin Nafsi. Nah, dalam RPP-nya diketikkan kompetensi dasar berupa menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah
dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. Nah, hal ini bisa disimpulkan bahwa tujuan instruksional umumnya ialah siswa dapat menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. Itu untuk tujuan instruksional yang umum. Nah, kemudian dirincikan lagi tujuan instruksionalnya ke yang khusus dalam indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensinya berupa menyadari bahwa sikap jujur yang kita miliki merupakan anugerah Allah, meyakini bahwa memiliki perilaku percaya diri merupakan anugerah Allah, bersyukur dengan mengucap hamdalah karena telah diberi Allah kepribadian yang jujur dan percaya diri. Dapat disimpulkan bahwa tujuan instruksional khususnya ialah siswa dapat menyadari bahwa sikap jujur yang kita miliki merupakan anugerah Allah. Siswa dapat meyakini bahwa memiliki perilaku percaya diri merupakan anugerah Allah. Siswa dapat bersyukur dengan mengucap hamdalah karena telah diberi Allah kepribadian yang jujur dan percaya diri. Nah, kemudian untuk kompetensi dasar yang lain, ya sama nanti juga akan ada tujuan instruksional umumnya. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. Nah, tujuan instruksionalnya yang umum ialah siswa dapat menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. Kemudian dirincikan lagi ke indikator pencapaian kompetensinya ya. Berperilaku tidak menyontek dalam kehidupan sehari-hari. Berperilaku tidak takut tampil di depan kelas. Nah, tujuan instruksional khususnya siswa dapat berperilaku tidak menyontek dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat berperilaku tidak takut tampil di depan kelas. Nah, kiranya itu untuk contoh tujuan instruksional dalam sebuah RPP. Kiranya dari kami kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.